Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya kalian yang ada di rumah? Dan seperti kalian lihat, Lasmi ada di mana? Sama, Lasmi juga ada di rumah seperti kalian, teman-teman yang di rumah. Mungkin kalian berasa-berasa, aduh Lasmi, kita baru aja PTM. Baru aja ketemu teman. Sekarang kita harus kembali lagi online. Rasanya sedih ya, karena saya kembali lagi ke nol. Tetapi, satu hal yang kita mesti syukuri. Tuhan berikan kita teknologi sehingga kita masih bisa bertemu walaupun tetap lewat online saja. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih dan anugerahnya yang Dia berikan selama seminggu ini. Bersyukurlah, come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua katakan, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua katakan, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, bersyukurlah, bersyukurlah, hey! Woo! Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk memuji, dan kami bisa bersama-sama untuk beribadah. Memang beberapa dari kami kecewa Tuhan, karena kami berasa bahwa kami baru saja rasanya menikmati udara segar, bisa bertemu dengan teman, dan sekarang harus kembali lagi dengan keadaan kondisi di rumah. Tetapi bantu kami Tuhan untuk kami bisa melihat bahwa apa yang Kau berikan jauh lebih besar daripada kekecewaan kami Tuhan.
Bukan hanya itu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Mungkin banyak kali kami menggerutu berapa hari ini Tuhan. Banyak kami juga kecewa dengan apa yang terjadi pada saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa kasih anugerah-Mu dan juga pengampunan-Mu jauh lebih besar dibandingkan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang. Kami mau untuk mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, dalam seri The Guardian ini, teman-teman ingat nggak cycle yang selalu diulang oleh bangsa Israel? Apa aja? Kalau kita lihat yang pertama apa? Bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat. Mereka berpaling mereka berpaling daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan memberikan mereka ke tangan musuh mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu? Bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana tanggapan Tuhan? Wah, Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Dia menanggapi panggilan pertolongan daripada bangsa Israel dengan memberikan siapa? Hakim-hakim. Benar, lewat tangan hakim Tuhan menolong bangsa Israel. Setelah itu, apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami ketenangan. Setelah mengalami ketenangan dan akhirnya hakim meninggal, yang terjadi kembali lagi cycle satu loh. Ya, gila ya. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang pengampun, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Oleh karena itu kita tahu bahwa semua itu karena anugerahnya. Bukan karena bangsa Israel baik, maka Tuhan menolong dia. Bukan karena kita baik, maka Tuhan menolong kita. Tetapi semua karena Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih
aku dipakai, bila aku dipakai semua karenanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila aku dipakai, bila aku dipakainya, bila aku dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa bukan karena kami ada di sini, tapi karena Engkau juga Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah Engkau juga Tuhan yang membukakan setiap hati kami Tuhan. Kami sudah belajar dari begitu banyak karakter khususnya dari para hakim-hakim Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa bukan karena karakter mereka, bukan karena kemampuan mereka dipilih oleh Engkau, tetapi itu semua karena Engkau saja yang memampukan mereka. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami bisa melihat siapa Engkau, untuk bisa melihat Allah yang besar dalam setiap cerita dalam kehidupan para hakim ini. Pada pagi hari ini pun juga dengan hal yang sama Tuhan, bantu kami untuk bisa melihat Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, langsung punya pertanyaan buat kalian. Nah, kenapa kalian itu mau ikut ibadah online pada pagi hari ini? Atau bahkan kenapa kalian mau untuk pagi-pagi, bangun pagi, ikut Zoom dan juga ikut ibadah? Wah, mungkin ada yang bilang, disuruh mama yang oyak-oyak terus setiap pagi. Setiap minggu, bukan setiap pagi ya, setiap minggu. Wah, apa karena itu? Atau karena ada yang lain? Coba kalian ketik di kolom chat bagi kalian yang ada di Zoom. Atau buat kalian yang ada di YouTube, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ini ya. Kenapa kalian mau untuk ikut ibadah pada hari Minggu? Atau bahkan ikut Zoom? Kalau Lause dulu pergi ke gereja, ikut sekolah Minggu karena Lause takut masuk neraka. Iya, dulu Lause tuh mikir kita itu harus berbuat baik. Kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin ibadah, rajin berdoa, supaya bisa masuk ke surga. Bener gak? Salah? Hah? Apa yang salah? Apa? Anugerah. Apa dengan anugerah? Pemberian dari Tuhan. Oh iya, benar, betul sekali. Betul sekali yang teman-teman bilang. Bahwa kita selamat, kita bisa masuk ke surga itu bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi itu semua karena karya Tuhan. Itu adalah hadiah yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah anugerah dari Allah untuk kita. Nah, tapi kadang-kadang kita bisa mikir ya. Kenapa orang tuh pikir bahwa kita harus do something untuk mendapatkan anugerah Tuhan? Kalian coba pikir, kenapa? Mungkin kalian bilang, there's nothing free in this world. Ya toh? Tapi kalau Lause coba pikir, mungkin selain itu juga, yaitu, kenapa nothing free? Karena manusia itu mencoba untuk membuktikan dirinya. Kita tuh merasa kita harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Jadi kita bisa bangga bahwa ini nih aku dapat karena kemampuanku. Kalau kita dapat karena kita bisa, itu kan kelihatannya keren, ya enggak? Nah, secara enggak sadar kita juga berpikir hal yang sama mengenai anugerah dari Tuhan.
Kalau kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan anugerah Tuhan, maka kita akan kelihatan keren. Nggak cuman kita menerima, tapi pada akhirnya kita berasa bahwa kita layak, we deserve it. Kita dapat menerima anugerah Tuhan itu karena kita layak. Nah, kalau kita pikir bahwa hal ini bukan terjadi sama sekarang ini, tetapi itu juga sudah terjadi pada zaman hakim-hakim. Nah, seperti kita sudah belajari tentang dari series The Guardian dan juga Lalu tadi sudah bilang di awal, bagaimana dengan bangsa Israel? Pada saat bangsa Israel itu, setelah zaman Yosua, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hidup tidak setia kepada Tuhan. Mereka melenceng dari jalan yang Tuhan mau. Bahkan kalau kita lihat di ayat akhir di Hakim-Hakim, dikatakan gini, di Hakim-Hakim ya, Hakim-Hakim 20 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukannya menurut apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah perintahkan lewat Yosua. Dan bahkan pada waktu itu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup semaunya sendiri. Kalau bahasa sekarang ya seenak udelnya sendiri ya, atau YOLO. You live only once, jadi kamu lakukan apa yang menurut kamu benar. Standar Tuhan tidak dipakai, bahkan mereka memakai standarnya sendiri. Dan ternyata salah satu hakim juga melakukan hal itu. Wih, repot juga ya. Kalau kita lihat siapa hakim? Hakim ini adalah orang yang memimpin orang Israel. Tetapi dia memberikan contoh yang jelek. Nah, siapakah hakim itu? Namanya Yefta. Dia terkenal banget, ya toh. Dia terkenal karena satu nasar, sebuah yang dia ucapkan. Janji yang dia berikan untuk Tuhan. Janji yang tidak ditepati. Janji ini tidak menunjukkan kesetiaan dia, tapi itu menunjukkan kebodohan. Standar yang dia pakai sendiri untuk menghadap kepada Tuhan. Standar yang benar menurut pandangan Yefta sendiri. Nah, kisah Yefta ini dicatat di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 40. Jika teman-teman bisa baca, kalau kalian memang mau baca untuk mendapat detailnya dan kisah tentang Yefta ini. Nah, kalau kita lihat siapa sih Yefta? Yefta ini pada saat itu bisa dibilang bahwa dia anak yang tidak dianggap oleh keluarganya. Kenapa? Dia lahir dari perempuan atau ibunya bukan perempuan baik-baik. Jadi dia dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan. Dan dia diusir oleh saudara-saudaranya karena harta. Wah, kita lihat ya, keluarga ini kacau sekali ya. Dan akhirnya pada saat dia keluar dari keluarga, apa yang terjadi? Dia menjadi perampok. Kita sudah belajar ya, di kitab Hakim-Hakim ini bagaimana bahwa kita punya berbagai macam background. Dan Yefta ini adalah salah satu hakim yang memang backgroundnya benar-benar jauh daripada apa yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa kok dia bisa jadi hakim? Aneh ya. Nah, di Hakim-Hakim 11 ayat 5 sampai 11 dicatat bahwa Israel pada saat itu lagi perang dengan orang Amon. Nah, pada saat itu mereka pasti butuh pemimpin kan? Benar, mereka butuh pemimpin. Dan pada saat itu, kalau kita lihat aneh ya, saudara-saudaranya ini kan hitungannya nggak akur nih sama Yefta. Mereka rebutan harta, mereka mengusir. Tapi yang mereka lakukan, mereka memilih Yefta untuk menjadi pemimpin. Wah, padahal ini sesuatu yang benar-benar gak sehat. Mereka memilih Yefta karena apa? Karena Yefta itu kuat dan ditakuti. Bukan karena hati Yefta yang mengasihi atau yang mau dipakai Tuhan. Wah, perampok dijadikan pemimpin. Kita lihat ya, Israel pun bisa berbuat apa yang benar menurut pendapat mereka.
Tetapi kita lihat sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik banget. Tuhan tahu bahwa Yefta itu secara status dan secara background pasti tidak layak untuk menjadi pemimpin. Bayangkan, masa Tuhan rela umatnya dipimpin seorang perampok. Tetapi kita lihat sekali lagi, Tuhan mau pakai Yefta. Gila ya, luar biasa, keren sekali Tuhan kita. Kita lihat di ayat 11 dikatakan bahwa Yefta itu menghadap kepada Tuhan. Mari kita baca ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Wow, menarik sekali ya. Yefta berada di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan ini memakai Yefta untuk menghadapi orang-orang Amon. Di ayat 12-27, kalau kalian baca selanjutnya, bahwa Yefta itu bisa menyebutkan begitu banyak hal, siapa Tuhan dan apa yang Tuhan sudah berbuat untuk Israel. Yefta kenal siapa Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 27 dikatakan, Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Wah, Yefta itu mengerti siapa Tuhan. Dia paham kalau memang hanya Tuhan yang bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Dia tidak takut sama orang Amon karena dia tahu ada Tuhan. Bahkan di ayat 29 dikatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Apakah maksudnya Tuhan masuk keluar masuk dari Yefta? Enggak ya. Maksudnya adalah Tuhan menyertai Yefta. Tuhan menunjukkan anugerahnya, perkenanannya kepada Yefta. Oke. Sampai di sini kita sudah merasa lega ya. Wah, Yefta yang dulunya seorang perampok yang jahat, akhirnya dia berubah. Dan Tuhan mau pakai dia loh. Sudah kalau kita tahu bahwa mungkin kelihatannya Yefta sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Siapa bilang? Perikot yang selanjutnya, cerita yang selanjutnya, ini adalah kisah yang membuat Yefta terkenal. Kita sudah lihat bahwa Yefta tahu bahwa Tuhan akan memenangkan peperangannya dia dengan orang Amon. Tetapi, apakah pada saat itu dia langsung perang? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia membuat nasar. Nasar itu adalah suatu janji yang tidak bisa dibatalkan. Janji yang benar-benar serius. Wah, itu janji dia kepada Tuhan. Di ayat 30 sampai 31, kalau kita baca ya, dicatat bahwa lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu, akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Gila, nasarnya luar biasa ya. Kalau kita lihat apa yang salah dari nasarnya. Gideon juga melakukan hal yang sama. Gideon juga minta tanda kepada Tuhan. Teman-teman, kita lihat di sini. Gideon dan Yefta sama-sama masih ragu dengan tangan penyertaan Tuhan. Gideon minta tanda kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yefta? Yefta bernasar. Dia malah bikin janji. Gideon minta Tuhan untuk meyakinkan dia. Kalau kita lihat Yefta ini seakan-akan dia mau meyakinkan Tuhan. Kayak dia tuh mau menyogok Tuhan. Dia bilang, Tuhan kamu pasti ya kasih aku kan ya. Nah, jadi kayak kesannya nih, aku nih sudah serius nih janji sama Tuhan nih. Tuhan harus kasih kemenangan pokoknya. Kalau kita lihat, kenapa Yefta melakukan itu? Itu adalah kebiasaan orang Amon. Jadi mereka itu mengorbankan apa aja kepada dewa mereka. Supaya mereka mendapat apa yang mereka inginkan.
Mereka bahkan tidak ragu untuk mengorbankan anak mereka. Bayangkan, bayi-bayi mereka dikorbankan sebagai korban bakaran. Ya, sangat mengerikan ya. Tapi itu untuk apa? Supaya keinginan mereka terkabulkan. Nah, itu yang dilakukan Yeftah. Dia ikut-ikutan. Dia nggak tanya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang benar menurut dia. Menurut orang-orang, menurut orang masyarakat yang di sekitarnya. Memang Tuhan kita bisa dicogok. Can we bribe God? Kita tahu bahwa tidak ya. Kita tahu Tuhan pasti bisa menang. Kalau Tuhan memang mau untuk memenangkan bangsa Israel. Tidak perlu pakai nasar. Allah sudah memberikan kepada Yeftah roh kemenangan. Yeftah cuma perlu taat dan maju perang. Dia tidak perlu untuk janji. Dan dia tidak perlu bikin nasar sampai segala. Pada akhirnya, Yeftah makan menuai badai sendiri. Setelah menang, apa yang keluar dari rumahnya? Anak perempuannya. Yeftah yang ragu, yang mau menunjukkan andilnya, yang tidak sepenuhnya percaya pada Allah, akhirnya makan hancur luluh hatinya. Kalau kita lihat di ayat 35. Sebentar ya, kalau kita lihat apakah Allah ini mau Yeftah mengorbankan anaknya? Tidak ya. Tuhan mencatat di Imamat 18:20, Allah tidak berkenan dengan pengorbanan manusia. Itu adalah sesuatu kekejian di hadapan Allah. Yeftah pikir bahwa dia akan mendapatkan anugerah Tuhan dengan membuat nasar. Dia pikir dia bisa dinilai hebat, menjadi hakim yang mengorbankan miliknya, yang berharga, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan melawan Amon. No, kemenangan melawan Amon itu adalah karya Tuhan, anugerah Allah bagi Israel. Yeftah hanya perlu taat. Yeftah tidak perlu menambah apa-apa. Terlebih lagi mengorbankan anaknya sendiri. Allah berinisiatif memakai Yeftah yang seorang perampok. Anugerah Allah tidak memakai syarat. Yeftah tinggal jawab dan taat. Dan dia cuma perlu percaya kepada Tuhan. Tapi akhirnya tidak benar-benar baik. Hanya karena Yeftah yang berinisiatif untuk punya andil, punya jasa di dalam peperangan ini. Nasarnya tidak murni untuk Tuhan. Ada kesombongan, ada keinginan untuk diakui. Dia pikir dengan nasarnya Tuhan akan lebih berkenan dengan dia bernasar. Tapi hidupnya malah tidak benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita balik pertanyaan awal di awal. Kenapa kita mau beribadah? Kenapa kita mau ke gereja? Apakah ini salah satu nasar kita kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita berkat? Supaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Supaya Tuhan memberikan kita kesuksesan dalam kehidupan kita. Dalam sekolah kita. Dalam pelajaran kita. Dalam ulangan kita. Apakah kita sedang berinisiatif untuk bribing Tuhan dengan perbuatan baik kita? Hari ini, Rasul untuk mengajak kalian untuk melihat inisiatif Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Walaupun kita masih jatuh dan kita masih sering gagal. Tuhan mengasihi kita sebelum kita dijadikan. Gila ya. Bukan karena kita yang melakukan sesuatu yang good. Baru Tuhan mau sayang. Enggak. Kasih Tuhan sekali lagi tidak bersyarat. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Itu kata firman Tuhan. Tuhan sudah sekali lagi berinisiatif terlebih dahulu. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merespon anugerah Tuhan. Inisiatif Tuhan dengan cara yang benar menurut Tuhan.
Kalau ada yang masih ragu, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta bantuan Tuhan untuk membuat kita tidak ragu. Kalau ada yang masih menyimpan dosa, mari kita datang untuk mengaku dosa kita dan kita bertobat, meninggalkan dosa itu dan maju mengikut Tuhan. Kalau ada yang sering berbuat baik supaya nggak dihukum Tuhan, supaya diberkati Tuhan, mari kita belajar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Karena itu kita datang, kita merespon dengan ketaatan dan kepercayaan kita. Ingat aha kita dari mana? Nehemia 9 ayat 17b dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengasihi Dia? Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara Tuhan. Lidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Katakan selagi lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau saja Tuhan yang tunjukkan kepada kami. Mungkin kami sudah melakukan begitu banyak dosa yang berkali-kali. Atau bahkan kami juga melakukan sesuatu yang baik karena kami mau supaya kami diterima oleh Engkau. Supaya Engkau mau memasukkan kami ke surga. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa Engkau sudah terlebih dahulu melakukan hal itu. Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Bahkan Engkau mati pada saat kami berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap dari kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya mau ngingatin kalian juga untuk bejana untuk Tuhan. Seperti yang tadi Dita bilang bahwa bejana untuk Tuhan ini bukan juga sebagai ungkapan kita untuk kita diterima Tuhan. Tetapi biarlah ini sebagai ungkapan terima kasih kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita terlebih dahulu. Stay healthy, stay safe, be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Dah.